Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah. Okey guys, hari ini saya akan nak bagi video spesial bagi warga-warga yang melihat, kan gitu. Okey, terima kasih kepada korang yang sudah subscribe channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey guys, di sini saya akan mereaction ya video daripada apresiasi Kepri. Nanti boleh subscribe di channel beliau. Memang mantap karena apa? Beliau menceritakan sejarah Melayu yang ada di Indonesia ya guys. Korang kena support yang seperti ini, benda-benda yang positif. Jadi apabila kita mengetahui ilmu, jadi kita punya knowledge ataupun ingatan sejarah itu kita mampu kan gitu untuk banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Indonesia tentang Melayu ya kan gitu. Okey, di sini saya akan mereaction ya. Pulau Penyengat itu ada dekat Indonesia ya guys, dekat provinsi Tanjung Kepri. Itu bersempadan dengan Tanjung Pinang ya guys. Untuk nak pergi ke Pulau Penyengat ni kita harus menyeberangi bot lah macam tu ya. Jadi okey, tak payah lama-lama lagi, kita tengok video daripada apresiasi Kepri. Okey, jom kita tengok videonya. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian tak apa-apa kan guys? Sampailah kita di suasana Pulau Penyengat lagi. Pulau Penyengat si Indra Sakti. Pulau Penyengat ni dia di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dengan Provinsi Riau itu dia berbeda. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Buat kalian yang bertanya ini di Malaysia atau di Indonesia, ini di Indonesia. Tapi kenapa bajunya macam baju orang Malaysia? Jadi ini bukan baju Malaysia. Ini nih namanya baju Melayu. Jadi baju Melayu nih bukan hanya digunakan sama orang Malaysia aja. Kami di Indonesia pun pakai baju Melayu. Jadi budaya Melayu nih bukan hanya ada di Malaysia aja. Di Indonesia pun ada. Buat kalian yang baru tahu Provinsi Kepri atau baru mendeteksi kami itu tak kecil hati gitu. Cuman kalian jangan mempermasalahkan, berkomentar sembarangan. Yang kami buat nih konten edukasi. Orang yang tak paham tentang kenapa kami berbahasa Melayu, berbaju Melayu, kami kasih edukasi. Biar kalian tak tenggelam di dalam kesesatan. Habis itu kalian komen di bawah, ikut-ikut Malaysia, padahal tinggal di Indonesia. Jadi kami ni tak ikut-ikut Malaysia. Budaya Melayu ni memang dari zaman dahulu sudah ada. Sebelum ada negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu dah ada budaya Melayu. Jadi tak ada yang ikut-ikut Malaysia. Di Malaysia pun dia berbudaya Melayu. Di sini pun di Pulau Penyengat, Provinsi Kepri ni dia berbudaya Melayu juga. Yang kalian naik spanding ni apa hal? Ni bukan konten nak pecah belah bangsa. Zaman dulu tak ada pula yang mempertikaikan, yang mempermasalahkan kami berbaju Melayu, berbahasa Melayu. Jadi tolong kalau komentar tu yang sopan, walaupun kalian tak faham tentang sejarah Melayu atau sejarah zaman dahulu, setidaknya kalian punya adab. Terus nanti kalian pertanyakan lagi, tapi di sini tak ada bendera Indonesianya. Kalian datanglah ke sini, ke Tanjung Pinang. Pulau Penyengat ni dia di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Dia dekat dengan Pulau Bintan. Dia berbatasan dekat dia dengan Singapura, dengan Malaysia, negeri Johor, Malaysia. Kalian datang ke sini, kalian tengok sendiri. Daripada kalian resah dan gelisah tengok orang berpakaian Melayu, mendengar orang bercakap Melayu, bagus kalian ke sini, tengok sendiri ke Pulau Penyengat. Buat kalian yang tak tahu Pulau Penyengat, kalian nonton video ni sampai selesai. Awak dah letakkan peta koordinat Pulau Penyengat di peta dunia. Kalau kalian datang ke Provinsi Kepri, siapa tahu kalian bertemu dengan Pak Polisi berpakaian Melayu dan bertanjak Melayu. Sambil-sambillah kalian bersilaturahmi dan bertanya, Pak, Bapak ni orang Malaysia atau orang Indonesia? Karena di Provinsi Kepri, kalian jangan heran, Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur dan pejabat-pejabat lah, semuanya menggunakan pakaian Melayu. Tapi tak setiap hari. Ini ni bukan ikut-ikut Malaysia, kalian harus paham itu. Jadi kami ni tim apresiasi dari Kepri belum mampu membuat konten sejarah. Kami belum mampu menceritakan sejarah-sejarah Melayu. Karena semakin kesini kami bertemu sama penonton atau orang-orang yang sama sekali belum mengerti. Dia masih awam, dia buta sejarah. Mungkin dulu tak sekolah atau memang dia tak suka sejarah. Jadi kami harus kasih edukasi tentang Melayu di Kepri. Kalau kalian faham, awak cakap apa? Daripada ini ya video apresiasi dari Kepri ni, kita banyak belajar sejarah ya. Bahwasannya di Indonesia itu pun ada juga bangsa Melayu ya.
Jadi kita tengok videonya. Kita lanjut lagi ya. Seronok guys nampaknya. Kampungnya, perkampungannya. Coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Di Tanjung Pinang nih dia memang tak ada gedung-gedung tinggi seperti Jakarta. Tapi kalau kantor polisi, kantor angkatan darat, kantor angkatan laut, angkatan udara itu banyak. Sebenarnya konten apresiasi dari Kepri itu suasana-suasana perkampungan Melayu, suasana situs bersejarah, tempat-tempat bersejarah yang masih ada dan tersisa. Kita bisa lihat suasananya walaupun secara virtual. Tapi di konten kali ini dan konten sebelumnya, kami tim apresiasi dari Kepri harus memberi edukasi yang sangat panjang supaya orang tak salah-salah lagi. Dahlah dia tak tahu keberadaan Provinsi Kepri, dia pun tak tahu tentang sejarah Melayu, jadi dia nak sedap tekak dia je berkomentar. Habis tu dia bilang kita yang bikin konten memecah belah bangsa. Konten suasana perkampungan Melayu lama atau suasana tempat-tempat bersejarah, dia bilang konten pemecah belah bangsa, konten propaganda. Jadi suasana rumah Melayu nih, rumah panggung Melayu macam ini, macam mana coba konten pemecah belah bangsanya? Coba kalian komen di bawah. Banyak-banyak bersabarlah. Kalian kalau ketemu sama komentar orang sembarangan, komentar yang tak elok, kalian jangan balas. Memang ada sebagian netizen tuh, dia memang suka-suka dia aja berkomentar, dia cari gaduh, ya kan? Itu alasan aja dia suruh kita buat konten dengan berbahasa Indonesia. Kalau buat konten tidak dengan bahasa Indonesia, tidak mencintai negara Indonesia. Itu alasan mereka aja, dia memang sengaja cari gaduh. Justru karena kami cinta dengan negara Indonesia lah kami buat konten tentang sejarah-sejarah. Jadi kita generasi saat ini dan generasi yang akan datang bisa melihat suasana atau tempat-tempat bersejarah di Indonesia yang masih ada, yang belum hancur. Karena sekarang nih banyak tempat-tempat bersejarah, istana atau keraton yang dah tak terurus, yang udah hilang malahan. Tapaknya pun dah tak ada. Kalau tempat sejarah dah hilang semua, baru kita bercerita tu tak guna. Habis tu dia komentar lagi, kau tahu Sumpah Pemuda tak Min? Habis tu dia komentar lagi, kau hafal Pancasila tak? Hafal Undang-Undang 45 tak? Ku nak bercerita sejarah Melayu dah terbantut. Jadi buat kalian ketahui, Pulau Penyengat ni pulau yang bersejarah. Di sinilah tempat makamnya Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji. Dan itu pun masih perlu kita edukasi, karena banyak orang yang mengira Raja Haji Fisabilillah dengan Raja Ali Haji itu orang tokoh sosok yang sama. Itu berbeda. Raja Haji Fisabilillah tu yang di Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau Lingga yang keempat. Sementara Raja Ali Haji itu cucu dari Raja Haji Fisabilillah. Jadi kalian harus paham, kalau Gurindam 12 itu karya Raja Ali Haji. Buat kalian yang bertanya macam mana nak pergi ke Pulau Penyengat nih, kalau kalian dari Jakarta nak pergi ke Pulau Penyengat nih, kalian naik pesawat atau naik kapal laut pergi ke Tanjung Pinang. Nama tempatnya Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Jangan ke Pangkal Pinang. Kalau ke Pangkal Pinang itu kalian ke Bangka Belitung. Kalau kalian dari Singapura, kalian naik kapal feri dari Pelabuhan Tanah Merah berangkat ke Tanjung Pinang, karena Pulau Penyengat tu dia di Tanjung Pinang. Kalau kalian dari Malaysia, kalian dari negeri Johor, pergi ke JT Setulang Laut. Dari Setulang Laut tu naik kapal feri pergi ke Tanjung Pinang, karena Pulau Penyengat ni di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Ingat, Tanjung Pinang, bukan Pangkal Pinang. Kalau kalian ke Pangkal Pinang, kalian pergi ke Bangka Belitung, dan tu dah beda provinsi. Karena memang sering terjadi dulu orang salah pergi. Karena apa? Karena kurang edukasi dan kurang sosialisasi. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Penyengat di Provinsi Kepri. Pulau Penyengat ini dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Nah, inilah Pulau Penyengat yang tadi kita tengok-tengok tuh. Jadi tadi si awang penghujan tuh dia lewat di depan Masjid Raya Sultan Riau. Ini dia masjidnya. Dia lewat dekat depan sini nih kan. Banyak orang pakai baju Melayu. Terus dia pergi ke Gudang Mesiu. Nah nih gudang mesiunya. Gudang mesiu ini tempat penyimpanan bahan bakar senjata. Nah, ini makam Raja Abdurrahman. Nanti kita nak ke situ juga, tapi next video lah. Nah, ini awak zoom out biar kalian nampak. Jadi Pulau Penyengat ni dia dekat dengan kota Tanjung Pinang. Kalian harus naik pompong. Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan. Ini dia Pulau Bintan. Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ini sudah terhubung dengan jembatan. Namanya Jembatan Barelang. Dah lama Jembatan Barelang tuh.
Nah, Pulau Batam dengan Pulau Bintan ni belum ada jembatan, baru nak dibikin katanya. Kalau dari Batam ke Singapura ni belum ada jembatan. Kalau dari Singapura ke negeri Johor Malaysia sudah ada jembatan. Provinsi Kepri ini kan Indonesia, Singapura negara, negeri Johor Malaysia negara yang berbeda lagi. Jadi inilah perbatasan 3 negara. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi mungkin segitu aja videonya dulu. Next video baru kita upload tentang suasana-suasana sejarah lagi. Video ini memang sengaja membebel, membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering dikomentarkan di video apresiasi dari Kepri. Jadi tak salah kalian juga lah kalau kalian tak tahu tentang sejarah zaman dahulu atau sejarah Melayu, atau kalian bertanya kenapa kami berbahasa Melayu, berpakaian Melayu. Jadi kalian dah sedikit sebanyak kalian dah tahu lah. Kalian kan dah dewasa semuanya. Nah, ini kita mau menuju ke Pelabuhan Kuning atau Pelantar Kuning untuk menuju ke Pulau Penyengat. Jadi Pompong ini tadi berangkatnya dari Pulau Penyengat. Nah, ini sekarang dia dah nak balik ke Tanjung Pinang. Jadi inilah suasananya kalau kalian nak pergi ke Pulau Penyengat atau nak balik ke Tanjung Pinang. Naik Pompong kecil atau Pompong. Kalau di tempat kami namanya Pompong. Tak tahulah di tempat kalian namanya apa. Coba kalian komen di bawah. Makasih buat kalian yang sudah nonton. Makasih juga buat Awang Penghujan yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys? Bagus ya tempatnya ya guys ya. Di sini semua berpakaian Melayu ya guys, di Pulau Penyengat. Tanjung Pinang dia harus naik ini kapal ni ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Oh, terbaik lah. Oke guys, alhamdulillah kita udah tengok daripada video apresiasi Kepri. Wow, sangat ini ya, ilmunya, wawasannya itu sangat bermanfaat ya bagi orang yang tidak memahami sejarah Melayu yang ada di Indonesia kan gitu. Jadi adanya video ini kita mengeratkan hubungan antara dua negara kan, Indonesia dengan Malaysia itu sangat berkaitan ya tentang sejarah-sejarah Melayu ini kan gitu, Melayu lama dulu kan gitu. Kita tengok tadi suasananya ya guys ya. Wow, memang seperti di Malaysia ya guys, seperti suasananya tadi itu kan gitu. Itu tadi kan yang memecahkan sejarah kita ini adalah ini tadi ya, Inggris dengan Belanda ya kan gitu. Jadi kalau tak ada diorang mungkin kita sama lah gitu ya. Oke, terima kasih kepada korang yang subscribe channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke, nanti saya akan memberikan video yang terbaru tentang seputar Malaysia dan Indonesia. Oke, jumpa di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.